Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu, Bapak, Guru hebat. Nama saya Aprika Sari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN 1 Waidadi, Bandar Lampung. Saya akan melaksanakan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif, saya memiliki beberapa rancangan tindakan untuk aksi nyata, yaitu dalam aksi nyata, saya memiliki beberapa tujuan. 1. Mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. 2. Membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran. 3. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. 4. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di dalam tolak ukur memiliki beberapa indikator. 1. Terciptanya suasana untuk lingkungan positif. 2. Murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. 3. Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. 4. Terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. 5. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif serta berkelanjutan. Lini masa tindakan yang akan diambil, yaitu 1. Melakukan sosialisasi tentang budaya positif. 2. Menjelaskan tentang pentingnya keyakinan atau kesepakatan kelas. 3. Memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. 4. Menempatkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama agar mudah diingat. 5. Melaksanakan secara konsisten dan membuat dokumen. Dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif, saya membutuhkan beberapa dukungan, yaitu kerjasama dan kolaborasi dengan kepala sekolah, dewan guru, murid, dan orang tua dalam penerapan keyakinan kelas guna mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, rumah, dan dimanapun. Di dalam perencanaan diseminasi budaya positif, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan penyebaran dan pemahaman diseminasi budaya positif. Tujuan saya ke sini, saya meminta izin sama Ibu. Saya akan mengadakan sosialisasi kepada kawan-kawan mengenai diseminasi budaya positif. Karena untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, saya harus membuat aksi nyata mengenai budaya positif. Jadi ini nanti Bu Afrika hasil dari pendidikan ini di modul berapa tadi? 1.4 ada sosialisasi ya dengan rekan guru. Jam berapa nanti? Kapan? Kayaknya sepertinya besok aja ya. Besok ya, bisa ya. Sekitar jam rencananya sih sekitar jam 11 lah ya. Betul. Pulang ya. Iya. Acaranya lancar juga tunggu semua ya. Silakan nanti yang baru kumpul nanti Kak saya. Saya tinggal bantu untuk pembukaan ya. Iya. Nah, nanti berarti saya himbau di grup ya Bu ya. Kalau beritahuan bahwa besok kita akan melaksanakan diseminasi jam 11 siang. Iya. Kemudian saya mau pinjam peralatan. Ya, boleh ambil aja nanti di kamar dengan TU ya, di ruang TU. Ya. Itu Ibu besok ada kan ya? Ada, siap Ya, nanti saya bantu ya. Mohon bantuannya besok. Ya. Ya supaya semuanya berjalan dengan lancar saya. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya, ayo. Ya, semoga sukses ya Bu. Oh iya, terima kasih.
Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah Ibu Bisa Ramania, kepada SDN 1 Wadi yang telah mensupport saya dan menyiapkan fasilitas buat saya dalam rangka melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif. Dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang hadir di ruangan ini. Selanjutnya, Ibu Kepala Sekolah akan memberikan sambutan kepada Ibu Yulisa. Saya persilakan. Terima kasih Bu Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pun terima kasih untuk Ibu Afrika selaku guru penggerak angkatan 9 ya Bu ya, angkatan 9. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki modul 1.4 ya. Di mana hari ini Bu Afrika akan mensosialisasikan hasil dari modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, Ibu Afrika ini akan menerapkan penyebaran ini. Bagaimana hasil yang didapat dari selama di Bu Afrika ini mengikuti pelatihan ya, pendidikan guru penggerak ya. Mudah-mudahan Bu Afrika ini bisa menerapkan apa yang didapatkan selama mengikuti pendidikan ini, dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu Dewan Guru bisa mengikuti jejak Ibu Afrika dan bisa melaksanakan juga apa yang sudah disebarkan atau sosialisasi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk Ibu Afrika, lanjutkan, diteruskan, tetap semangat sampai pendidikan selesai. Semoga lulus dengan nilai amat baik, kalau kata di Universitas Komlon katanya gitu. Mudah-mudahan ya bisa lulus dengan baik. Ini saja yang mungkin saya sampaikan. Terus lanjutkan sosialisasi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dalam penyelesaian tugas akhir saya, yaitu aksi nyata di mana saya harus melakukan penerapan budaya positif. Dan hari ini saya akan sosialisasikan penyebaran dan pemahamannya, di mana budaya positif itu secara tidak langsung Ibu, Bapak Guru sudah ya kita lakukan di sekolah kita. Ya mungkin tanpa kita sadari sih sebenarnya, karena budaya positif itu dimulai bukan dari hal-hal yang besar, bisa jadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, seperti budaya positif yang kita lakukan tiap pagi, kita melaksanakan 6S, senyum, salam, salim, sapa, sopan, santun. Itu sudah tiap pagi, dimana pada saat anak datang sudah kita sambut dengan senyuman, sudah kita ajak bicara, salam ya. Nah, kemudian diharapkan juga dengan adanya budaya positif tersebut akan berjalan secara berkelanjutan, terus menerus. Budaya positif, kita memiliki beberapa konsep inti, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak adanya kekerasan. Ya. Nah, tapi sebelumnya itu di sini saya mau 2 orang memperagakan bukalah genggaman tangan, ya. Ada ibu-ibu yang bisa mencobanya? Ayo Pak Fajar. Ya. Ya, di sini adalah cobalah. Satu orang lagi siapa? Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Ayo. Yang di sini kan dia 2 orang berperan. Yang satu dia menggenggam tangannya dan yang satu berusaha merayu apa yang ada di genggaman tangannya, ya. Nanti ya mungkin Pak Fajar mengiming-imingkan, ya, memberikan sesuatu lah, ya. Ayo bantu. Ayo. Nah, ini siapa yang mau megang tangan? Iya. Ya, Pak Fajar yang berarti yang merayu. Bu Nurul. Di sini tugas Pak Fajar merayu Bu Nurul supaya Ibu Nurul mau membuka genggaman tangannya. Pak Fajar nggak tahu kan isinya apa? Iya, nggak tahu. Jadi ya dirayu atau apalah terserah Pak Fajar, ya. Bu Nurul, itu di dalam genggam tangan itu ada apa? Boleh tahu? Nanti aku kasih es, soto, uduk, bakso. Jadi Bu Nurul maunya bagaimana? Mau dikasih apa? Terima kasih, ya. Terima kasih kepada Pak Fajar dan Bu Nurul. Ya, Bu Nurul sebenarnya yang di tangan Bu Nurul itu apa? Ya. Jadi dalam membuka tangan cobalah buka ini, semua orang mempunyai kontrol atas diri masing-masing, ya. Jadi kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Kalau wajar kalau seandainya Ibu Nurul udah diimingin mau dibeli soto, mau dibeli es, dia nggak mau. Ini rahasia yang memang harus benar-benar dia pegang buat dirinya. Kalau seandainya dia kasih tahu, bukan rahasia lagi, udah kemana-mana. Jadi bisa ada beberapa ilusi, yaitu pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada murid-murid kita. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi
murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang merasa bersalah itu contohnya apa? Kamu tahu nggak apa yang kamu buat? Nanti kalau ayah kamu kecewa kayak mana? Nah, itu seperti itu juga bisa ya. Itu adalah menguatkan karakter bahwa membuat orang merasa bersalah. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid dalam berbuat hal-hal tertentu. Dan dari yang saya jabarkan tadi, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan di teori kontrol juga kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita, ya. Jadi kita tidak memaksakan kehendak. Dan yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi orang lain tidak akan mungkin bisa mengontrol kita. Dan yang ke-6, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi ya, Pak Pajar agak maksa-maksa karena gagal nih, udah bingung, terus dia nanya maunya apa lagi, ya. Nah, terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang atau kalah di stimulus respon, tapi di teori kontrol tidak ada menang dan tidak ada kalah. Jadi semua balance sama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau motivasi intrinstiknya ini dia berasal dari diri dia sendiri, dari dalam. Kalau seandainya dia mau berubah, dari dalam dirinya harus berubah. Tidak bisa kita paksakan. Kalau seandainya kita merayu, ya kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Cuma kalau anaknya nggak mau, sia-sia, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi dari kesadaran diri dia, oh aku tuh harus berubah. Nah, itu jadi itu berasal motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dalam disiplin positif juga mempunyai 3 hal. Cara penerapan disiplin mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi di sini anak kalau seandainya dia mau berubah itu pun dari dirinya. Ya, jadi Bapak Ibu guru tidak bisa seperti mungkin anak-anak ada yang suka datang terlambat atau tidak mengerjakan PR, ya kan? Nah, terkadang kita sudah panggil masih aja.
Iya bu, lupa. Iya bu, ketiduran. Iya bu. Nah, itu kalau seandainya memang dia tidak kerjakan kembali, itu berarti di diri dia belum ada nih mau berubah. Ya, belum termotivasi dirinya. Aku tuh harus berubah, aku tuh harus lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Ya, itulah yang dinamakan disiplin positif. Nah, terus selanjutnya makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kita mengikuti filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini anak kalau seandainya dia tidak termotivasi untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, kita wajib menuntun atau mengarahkan anak tersebut. Mungkin dengan cara kita berbicara, mengajak dia ngobrol, ya kan, kita kasih pandangan-pandangan. Nah, jadi motivasi tersebut akan muncul di diri anak tersebut. Motivasi perilaku manusia, ibu-ibu ya, dari eksternal dan internal. Kalau dari eksternal itu berarti dari luar ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak kalau seandainya dia punya PR, ya udah deh dikerjain aja walaupun dapat nyontek juga terserah. Itu dia untuk menghindari hukumannya ya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya dia mengerjakan sesuatu, tapi dia udah ada nih di pikirannya, aku nanti kalau betul semua biasanya ibu guru kasih hadiah ya. Biasanya kalau kita kan anak SD, biasanya kita iming-imingin mau dikasih permen, mau dikasih coklat. Nah, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menuntun juga kita melakukannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kalau kodrat alam, di mana anak itu berdiri, disitulah kita mengajarkan hal-hal yang benar. Dan kodrat zaman, kita mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau seandainya kayak sekarang, perkembangan zamannya kita harus benar-benar mengikuti iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itulah makanya kadang-kadang seorang guru harus dan memang wajib untuk mengembangkan dirinya supaya bisa berinovasi dalam media-media pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kepada muridnya. Dan untuk teori motivasi, kita biasanya menanamkan kepada anak-anak yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrik yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman atau penghargaan atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu karena suatu kesalahan. Nah, di sini biasanya kita bersifat satu arah, ya. Anak kalau seandainya sudah salah, langsung kita hukum. Bersatu arah berarti kita sebagai penghukum dan anak yang menerima hukuman tanpa kita dengarkan dulu. Nah, seperti contohnya anak tadi pagi kita upacara, ada yang tidak
menggunakan perlengkapan semestinya. Terus kita hukum, kita pisahkan dia dari barisan. Terus kita kasih hukuman. Ya. Nah di situ kita tidak istilahkan, tidak mendengar dulu masalah dia sebenarnya apa. Cuman karena kita tahu dia tidak disiplin, langsunglah kita suruh dia lari keliling lapangan. Nanti kalau kawan-kawannya udah masuk, kalian bertiga jangan masuk dulu ya. Disiplin juga dalam bentuk konsekuensi. Dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini anak kita sudah ajak berbicara, ya. Mungkin sekali dua kali dia melakukan kesalahan, kita ajak bicara, terus ya sudah. Kalau seandainya kamu ulang lagi, konsekuensinya apa yang kamu mau? Nah itu anak sudah istilahnya sudah membuat perjanjian dengan kita secara tidak langsung. Nah yang ketiga itu bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan biasanya kita memberikan reward atas usaha yang telah anak lakukan, dengan memberikan suatu sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya, kalau seandainya anak ada yang datang terlambat, kita restitusi itu kita biasanya menstabilitaskan identitas dulu. Ya, kita ajak anaknya berbicara, kemudian kita tanya, mengapa alasannya dia datang terlambat. Terus selanjutnya yaitu validasi tindakan. Nah, di sini kita tanya, dengan kamu datang terlambat, salah nggak tindakannya? Ya. Nah, terus lagi selanjutnya dengan keyakinan keras yang telah kita sepakati. Di sini kita bisa lihat identitas gagal atau identitas sukses. Hukuman merupakan identitas gagal, di mana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama, ya. Karena terkadang anak-anak, ya walaupun dia salah, itu ya dia merasa dirinya benar. Terus korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak merasa tersakiti, berperilaku pasif, agresif, semakin meningkat. Jadi anak kalau seandainya sudah merasa kita tekan, itu dalam dirinya memberontak. Sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Itu orang zaman dulu ya. Dulu kalau saya ngajar, anak-anak pasti ngedengerin omongan saya. Nah, tapi kalau sekarang, aduh, anak-anak diajakin ngomong aja cuek aja. Nah, itu yang sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Yang di sini kadang-kadang peraturan adalah kamu harus melaksanakan, tidak ada toleransi, ya. Dan murid akan membenci peraturan-peraturan yang dibuat. Untuk identitas sukses, konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat.
Apa peraturannya? Nah, anak-anak di sini lebih kritis ya, dia akan bertanya. Terus, mampu waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Di sini biasanya guru akan bertanya, dari kesalahan kamu yang kamu lakukan, apa yang kamu yakini? Seperti itu. Ya. Dalam identitas gagal juga menimbulkan beberapa negatif. Awas ya, dilakukan lagi. Biasanya seperti itu ya. Terus kita kadang memaksakan kehendak kita kepada murid. Konsep diri yang buruk. Anak-anak belajar menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Takut dimarahi, takut mendapatkan hukuman. Jadi mereka menyembunyikan kesalahan yang telah diperbuat. Terus dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan. Dibuat guru menyakiti, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir. Nah, terus kalau identitas sukses itu menghasilkan suasana yang netral. Suasana netral itu lakukan apa yang saya katakan. Terus stimulus responnya mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid belajar taat pada peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak. Sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi yang telah disepakati antara guru dengan murid ya. Terus kalau di restitusi dia menghasilkan nilai yang positif, yaitu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, teori kontrolnya mendorong disiplin positif kepada murid dan meningkatkan konsep diri yang kuat. Murid belajar memecahkan masalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas dan membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Penghargaan untuk jangka waktu panjang itu tidak efektif. Tapi kalau penghargaan itu untuk jangka waktu yang pendek sangat efektif ya. Cuman kalau jangka waktu yang panjang, kalau seandainya kalian membiasakan memberikan penghargaan, otomatis anak-anak akan selalu mengingat. Ya, maka orang tersebut juga akan ketergantungan dalam melaksanakan tugasnya serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Terus penghargaan juga merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa teori bahwa penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, di sini kalau seandainya penghargaannya itu tidak secara langsung, mungkin sah-sah saja, ibu-ibu ya. Terus penghargaan itu menghukum.
Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua dan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Penghargaan menurunkan kualitas. Seperti mungkin ada beberapa anak yang hasil kinerjanya berhenti karena tidak adanya penghargaan. Mengharapkan penghargaan, nggak taunya penghargaannya nggak dikasih. Nah, terus dia mulailah males-malesan, ya. Jadi dia tidak berupaya mengasah dirinya menjadi lebih baik. Terus motivasi dari dalam diri intrinsik. Saat seseorang belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan senyuman di wajahnya, anak tersebut gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan penghargaan. Jadi dia senang ya, dengan itu dia sudah bisa nih, aku udah bisa membaca, senang bener. Walaupun gak dikasih apa-apa, kadang-kadang sudah lompat-lompat sendiri, tepuk-tepuk tangan sendiri. Itu adalah motivasi dari dalam dirinya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Dan selanjutnya itu mengenai restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Membahas mengenai ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu memiliki 10 tahapan, yaitu pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi dia bisa memperbaiki hubungan dengan siapapun walaupun dia berbuat salah. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya, jadi di sini ibu-ibu gurunya bertanya, setelah kamu berbuat kesalahan, tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu? Itu guru menawarkan ya. Jadi anak ditanyai pendapatnya. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa pada menekankan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, sama seperti kita, kalau kita seandainya sudah mempunyai keyakinan dalam diri kita suatu agama, kita akan menjalankannya seperti ini juga. Kalau kita sudah yakin dan sudah paham, pasti bisa kita lakukan.
Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Itu kenapa setiap kelas semestinya mulai dari sekarang kita harus membuat keyakinan kelas. Ayo sudah belum? Iya, sekarang kertasnya ditempelkan sesuai dengan warna masing-masing terlebih dahulu. Sebelah sana, biru sebelah sana. Oke, sekarang udah. Ya, selanjutnya. Ayo, udah belum? Nggak usah banyak-banyak, katanya sedikit aja. Ayo selanjutnya yuk. Aku di bawah aja. Ayo, yang lain mana? Aku di bawah. Atas salsa. Satu-satu. Enggak. Sudah? Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini terbagi menjadi 5. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termaksud kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ini untuk perkembangan ya, perkembangan keturunan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan yang untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain-lain. Terus kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, yaitu kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Yang keempat adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Contohnya, anak-anak sering bermain game, itu cuma untuk kesenangan dia aja ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya, jadi kita juga harus ada kesenangan. Sekarang kita akan mengadakan SPP ya ibu-ibu ya. Dari tadi bangsaan lemes, dengerin saya ngomong terus. Ya, sekarang saya minta ibu-ibu semua bisa berdiri. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi di sini adalah kebutuhan yang ada di diri kita sendiri, di dalam pikiran kita. Ya, jadi orang lain yang mungkin tidak tahu ya apa maunya kita dan apa gambaran yang kita inginkan. Posisi kontrol. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol itu terbagi menjadi 5. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh,
Pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid.
yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu adalah 5 posisi kontrol, dan di sini biasanya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, guru akan berperan sebagai manajer dengan menerapkan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini nanti saya kasih ibu-ibu ya, restitusi yang telah saya lakukan kemarin. Ada 2 kasus mengenai ada anak yang datang terlambat dan ada anak-anak yang lagi bermain di tengah lapangan, terus dia bersinggungan dengan kawannya. Kasus 1. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Apa manfaat energi listrik dalam Waalaikumsalam. Dapat Wanda. Aja. Sudah ada sekarang duduk, nanti kami ikut ya. Ya. Penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Tadi pagi ada yang datang terlambat ya. Ya. Oke, tidak apa. Setiap manusia itu kan wajar aja kalau membuat suatu kesalahan. Tapi di sini harus ada perubahan dari diri Aden. Iya. Terus Ibu boleh tahu kenapa Aden datang terlambat? Semalam saya main game, akhirnya bangun kesiangan. Jadi tadi malam Aden main game hingga larut malam. Iya, Menurut Aden, dengan main game itu ada manfaatnya enggak? menurut saya ada, karena dengan bermain game saya mendapat kesenangan dan menghilangkan kesunyian saya. Baiklah, kalau begitu dengan bermain game berarti memunculkan dampak negatif. Negatifnya di sini Aden pertama bangun tidur kesiangan, terus yang kedua terlambat tiba di sekolah. Memang menimbulkan pesan negatif, tapi dari bermain game saya merasa senang. Baiklah, kalau menurut Aden seperti itu, mempertahankan apa yang menurut Aden penting itu tidak apa-apa. Tapi Ibu mau bertanya nih, menurut Aden baik tidak kalau seandainya main game itu sampai lupa waktu? Menurut saya baik, Bu, asal membagi waktu. Oh iya. Aden, apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu, karena saya tidak bisa menghargai waktu dan seharusnya saya menghargai waktu dengan baik. Iya, baiklah kalau begitu. Aden sudah ada kesadaran ya bahwa membagi waktu itu sangat penting. Ya, Bu. Nah, sekarang apakah Aden meyakini bahwa membagi waktu itu penting? Penting, Bu, karena seorang belajar harus bisa menghargai waktu belajar dengan baik. Iya, betul sekali. Itu yang Ibu harapkan dari Aden ya. Jadi Aden bisa sadar dari kesalahan yang Aden perbuat. Dan semoga kedepannya Aden lebih baik lagi ya. Terima kasih, Bu.
Dengan kesadaran itu, Ibu harap nanti Aden menjadi orang yang sukses. Iya. Nah, terima kasih atas waktunya. Sekarang Aden bisa kembali ke kelas ya. Kasus 2. Penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Salam. Ya. Gimana perasaannya? Baik-baik. Tapi kalau dilihat dari mukanya tidak baik-baik saja. Ya. Tadi Ibu dengar dari kawan-kawan, terus dari Dewan Guru bahwa Radit hampir saja berkelahi di tengah lapangan, benar? Benar, ya. Terus Ibu mau tahu nih cerita sebenarnya seperti apa? Kemarin saya lagi berlari-lari di lapangan, waktu membuat saya tersinggung marah. Oh begitu, membuat kesalahan setiap manusia itu manusiawi ya nak ya. Tapi mempertahankan diri juga penting. Wajar kalau seandainya Radit marah. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Jaki? Saya marah dan mendorong tindak Jaki sebelah kiri. Iya, Jakinya dipukul tidak? Tidak, Bu. Tidak, ya. Ibu memahami kalau seandainya kamu marah dan kesal ya. Dan Ibu menghargai tindakan yang telah kamu lakukan karena kamu berbuatnya seperti itu saja. Coba bayangkan kalau seandainya kamu sampai memukul. Sekarang coba Radit pikirkan tindakan kamu marah sambil mendorong, apakah sudah sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan yang telah kita buat? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Menurut Radit, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar oleh Radit? Saya menghormati dan bertoleransi. Iya, benar sekali. Menurut kamu, saling menghormati dan bertoleransi apakah penting? Penting. Iya, penting ya. Baiklah, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Ibu mengharapkan ada perubahan ya dari diri Radit. Harus lebih sabar, Bu. Harus lebih bersabar. Ya, baiklah. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya lebih bersabar dan kalau ada kejadian seperti ini lagi, saya akan melaporkan ke Bu Guru. Iya, pinter ya. Jadi di sini Radit sudah memahami kesalahan Radit ya nak ya, dan Ibu harap kebaikan yang Radit ucapkan tadi bahwa Radit akan bersabar dan kalau seandainya ada masalah Radit akan kasih tahu dengan Bu Guru ya. Itu semoga Radit terapkan. Ya nak ya, bisa ya? Iya. Apa yang telah kita kesepakati semoga bisa Radit pahami ya. Iya, sekarang Radit bisa masuk kelas. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya. Sukses ya untuk kedepannya. Penerapan dan pelaksanaan budaya positif SDN 1 Waidadi Bandar Lampung. Oh
terdengar baru kelas 1. Yang kelas tinggi tidak terdengar suaranya. Ibu ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Hai. Hai hai. Iya. Kenapa ya kalau yang kelas tinggi agak lemes? Coba sekarang Ibu tunjukkan untuk yang kelas tinggi. Hello. Hello, hello. Iya. Kalau yang kelas rendah, hai. Iya, luar biasa ya. Pagi ini seperti biasa kita akan melakukan mentari pagi. Ya, hari ini hari apa? Hari Kamis. Yang akan kita lakukan seperti biasa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan anti korupsi. Ya. Siap berdoa kita ganti menjadi baris yang rapi, siap sedia. Bisa ya? Bisa? Iya. Yuk kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang.
tangan ke depan, ikan berenang, baris yang rapi, siap sedia. Putar-putar, tangan di gulung-gulung, tangan digulung. Kan kiri, atas, bawah, siap sedia. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Iya, tepuk tangan kalau sudah digabung jadi 10. Alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan